Baik, kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil pembahasan dari analisis kami mengenai drainase yang ada pada Jalan Raya Pebutan Renon. Sebelum itu, jalan kami untuk mengenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari yang pertama itu ada Nafis Sisa dengan Nemaker 088. Yang kedua itu ada Radit dengan Nemaker 095. Yang terakhir ada saya sendiri, Andra, dengan Nemaker 098. Lanjut, yang pertama itu ada gambaran umum dari PPT ini. Nah, saluran drainase berfungsi mengatasi kelebihan air permukaan maupun bawah tanah, terutama di daerah perkotaan yang lahan resapannya berkurang akibat beton dan aspal. Akibatnya, genangan sering terjadi dan mengganggu aktivitas masyarakat. Nah, di Jalan Pebutan Renon, beberapa titik perumahan menjadi langganan banjir saat hujan. Namun hingga kini belum ada upaya konkret untuk mengatasi masalah tersebut. Karena jika dibiarkan, ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Nah, yang kedua ada pembahasan. Di pembahasan ini terdapat Jalan Raya Pebutan Renon merupakan salah satu jalan utama di Denpasar. Jalan ini seringkali terkena banjir akibat hujan deras. Nah, pada laporan ini kami fokus pada titik banjir yang terjadi di jalan ini, yaitu tepatnya di persimpangan Jalan Tukat Gangga sampai dengan Jalan Tantular di dekat Warung Mina. Karena daerah tersebut kerap mengalami banjir. Dikarenakan hujan deras yang turun dalam waktu singkat itu membuat air meluap dan membanjiri jalan ini, yang membuat arus lalu lintas menjadi tersendat dikarenakan banyak kendaraan motor yang mati. Selama 3 tahun terakhir sudah ada kurang lebih 10 kasus banjir yang terjadi di daerah ini. Berikut ada beberapa rekomendasi amatir yang kami dapat mengenai banjir yang ada pada Jalan Gangga hingga Jalan Tantular. Penyebab terjadinya banjir itu berbagai macam, tapi yang paling sering terjadi itu diakibatkan karena musim hujan, daerah dengan topografi yang rendah, sampah, dan sistem drainase yang buruk. Ini merupakan topografi dari titik yang kami gunakan sebagai analisis banjir. Nah, kalau berikut merupakan data curah hujan yang ada di Kota Denpasar. Jika dilihat pada grafik, titik tertinggi itu ada pada tahun 2016 di angka 7,770 mm rata-rata curah hujannya per tahun. Nah, kalau berikut merupakan tabel distribusi dari data curah hujan di Denpasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada penelahaan das. Tukat Mati merupakan salah satu sungai secara administrasi melintasi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Sungai ini merupakan salah satu das pada wilayah Sungai Bali Penida dengan total luas DAS 44,67 km persegi. Tukat Mati mengalir dari hulu Desa Sembidi yang merupakan buangan air sawah dari irigasi kapal dengan elevasi plus 64 meter dari permukaan laut dan bermuara ke Tahura Mangrove, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan panjang sungai utama yaitu kurang lebih 22,43 km. Curah hujan rata-rata tahunan pada das Tukat Mati adalah antara 40 sampai 112 mm per tahun, yang termasuk kategori curah hujan yang sedang. Next. Lalu ada identifikasi das dan permasalahannya. Yang pertama yaitu Jalan Raya Pebutan Renon memiliki topografi yang rendah dengan kemiringan lahan rata-rata 0,5% dan elevasinya das menunjukkan beberapa titik kritis banjir akibat rendahnya perbedaan elevasi. Adapun titik rawan yang berada di Warung Mina dengan STA 0+200 hingga STA 0+450. Nah, yang kedua yaitu disebabkan oleh faktor curah hujan di sana yang memiliki maksimum tahunan rata-rata mencapai 482 mm dengan intensitas hujan bervariasi pada periode ulang 2, 5, dan 10 tahun. Intensitas hujan tinggi juga dapat mempercepat limpasan permukaan yang sulit tertampung di saluran drainase existing. Next. Terus yang ketiga yaitu drainasenya, meskipun dimensi saluran drainasenya sudah memenuhi standar, tetapi nyatanya drainase tersumbat oleh banyak sampah dan endapan lubang. Drainasenya pun minim dan jaraknya terlalu jauh, kira-kira 40 sampai 42 meter.
Floodway yang dibangun lebih tinggi dari badan jalan sehingga tidak efektif. Dan yang terakhir yaitu disebabkan oleh alih fungsi lahan yang mengurangi kapasitas infiltrasi akibat dari konversi lahan menjadi perumahan, pertokoan, dan jalan beraspal. Kesimpulannya, das di Jalan Raya Puputan Renon mengalami kerusakan fungsi hidrologis akibat perubahan tata guna lahan, minimnya pemeliharaan sistem drainase, dan topografinya rendah yang memperparah genangan. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Isa. Nah, solusi mengatasi permasalahan das. Jadi yang pertama itu dilakukan pembersihan rutin drainase dan peningkatan jumlah lubang drainase. Yang kedua itu ada penataan ulang floodway agar sejajar dengan badan jalan. Terus yang ketiga ada meningkatkan lahan resapan dengan metode seperti biopori dan sumur resapan. Terus yang terakhir ada pengawasan alih fungsi lahan untuk menjaga keseimbangan hidrologi. Next. Oke, di sini kita akan membahas tentang usulan manajemen banjir struktural. Jadi yang pertama itu ada optimalisasi sistem drainase. Optimalisasi sistem drainase yang pertama itu ada penambahan lubang resapan, yaitu membangun lubang drainase tambahan di titik-titik rawan banjir dengan jarak yang lebih dekat, agar air hujan dapat mengalir ke saluran. Terus ada yang kedua ada rekonstruksi floodway, yaitu meratakan kemiringan floodway agar lebih rendah dari permukaan jalan, sehingga air dapat mengalir lancar. Yang kedua ada infrastruktur berwawasan lingkungan, termasuk dengan pembangunan biopori dan sumur resapan, yaitu mengurangi aliran permukaan dengan memasang biopori atau sumur resapan di sekitar jalan dan area perumahan. Terus ada juga penggunaan material permeable pada trotoar atau parkiran. Gunakan bahan seperti paving block yang memungkinkan air terserap ke dalam tanah. Yang ketiga ada rehabilitasi saluran existing, pembersihan dan normalisasi, yaitu mengangkat sedimen lumpur dan sampah yang menyumbat saluran drainase secara berkala. Terus ada pengaturan kemiringan saluran, menyesuaikan kemiringan topografi saluran agar air dapat mengalir lebih cepat ke penampungan atau sungai. Next. Ada juga usulan manajemen banjir non-struktural. Yang pertama ada pengolahan tata guna lahan yang termasuk pembatasan alih fungsi lahan, yaitu mengontrol perubahan lahan resapan menjadi bangunan beton melalui kebijakan tata ruang yang ketat. Terus ada reboisasi dan ruang terbuka hijau, menambah area hijau di sekitar jalan sebagai penyerapan alami air hujan. Yang kedua ada pemberdayaan masyarakat, edukasi dan sosial, yaitu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan saluran drainase dan manfaat teknologi resapan air seperti biopori. Yang kedua ada pengelolaan sampah, mendorong masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air dengan pemasangan papan imbauan dan pengawasan yang lebih ketat. Yang ketiga ada pemeliharaan rutin, melakukan jadwal rutin pemeliharaan saluran drainase, termasuk inspeksi kondisi lubang, pembersihan saluran, dan pengangkatan sedimen. Next. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, banjir di Jalan Raya Puputan Renon disebabkan oleh curah hujan tinggi, saluran drainase yang tidak memadai, topografi yang rendah, dan tanah aluvial yang kurang. Selain itu, 80% lahan terbangun yang impermeable memperburuk masalahnya. Solusinya meliputi peningkatan sistem drainase, pemeliharaan rutin, pengawasan tata ruang, dan edukasi masyarakat. Next. Sekian dari kelompok kami. Silakan Andra. Kami tutup dengan terima kasih. Om Santi Santi.